Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan bagi yang sehat mudah-mudahan jangan sampai terkena penyakit. Dan kembali lagi berjumpa dengan kami dari Forum News Network di meja redaksi, di obrolan meja redaksi, membaca berita di balik berita off the record. Dan tetap bersama dengan saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Mas Hersu, sepertinya soal tiket Mandalika ini makin seru nih yang membahasnya. Dan ternyata memang dari sekian ribu, yaitu sekitar 63.000 tiket itu baru sekitar 21.000 yang terjual. Dan pihak panitia juga mengakui bahwa memang masih baru terjual sekian, jadi masih bisa dikatakan kurang laku begitu ya, karena sekarang sudah tanggal 5, acaranya sendiri adalah tanggal 18 sampai 20, dan sebelum itu tentunya sudah mulai berdatangan gitu untuk tim advance-nya begitu, Mas Hersu. Ya, jadi kita jadi tahu kemarin ketika Presiden Jokowi minta diturunkan penjualan tiketnya dari 100.000 jadi 60.000, dengan itu alasannya karena COVID gitu. Kelihatannya bukan karena itu, karena alasannya memang tidak laku ini. Kenapa? Dan ini soalnya ini sangat serius, karena sampai KSP pun memantau penjualan harga tiket itu ya Mbak ya. Betul. Jadi, ini saya kira ini soal yang menarik, nanti kita bahas juga. Belum lagi soal bantahan dari Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang membantah keterangan dari Sekda soal ada kewajiban membeli tiket tadi itu. Itu saya kira soal yang sangat menarik juga. Kemudian soal apa lagi? Soal investasi, soal pertemuan antara Pak Luhut ya dengan Pangeran Salman juga, karena ini diposting di akun media sosialnya Pak Luhut ya. Jadi ketika di Instagram Pak Luhut, ketika orang lain lagi ribut-ribut mempersoalkan peran Pak Luhut dalam penundaan pemilu, ternyata Pak Luhut terbang ke Arab Saudi gitu ya, dan kemudian katanya sih sudah game over ini kalau menurut Pak Surya Paloh, Nasdem, soal opsi penundaan pemilu. Itu topik juga yang sangat menarik. Soal lain apa ya Mbak? Soal ini ya Mbak ya, saya kira kontroversi serangan umum itu juga sekarang betul. Ya. Betul. Ya. Itu menjadi menarik juga, karena kemudian menjadi semacam tweet war ya antara Pak Mahfud MD dengan Bang Fadlizon begitu, dan kemudian ditimpali juga dengan yang lain-lain oleh Fahri Hamzah juga ya, ditimpali oleh Fahri Hamzah. Ini kelihatannya duo oleh Dipo Alam, Pak Said Didu begitu. Duo F itu balik lagi nih, kan ini dulu waktu berpasangan menjadi wakil ketua MPR itu heboh banget. DPR itu seru gitu ya, ada dua orang ini. Betul. Begitu duo ini menghilang, yang ada terjadi serunya karena dimatikan mic saja di DPR ini. Nah, dan mereka juga memiliki podcast sendiri yang nggak kalah serunya pada waktu itu. Jadi, kalau ini sekarang rupanya duo ini udah mulai lagi duetnya. Nggak apa-apa, Pak, menarik karena media saya kira senang. Mereka nggak akan kehabisan bahan berita, karena setelah mereka menghilang dari DPR, Fadlizon juga kelihatannya tersingkir dari Gerindra gitu, terus dan Fahri Hamzah rupanya sedang mempersiapkan partai. Ini sempat hilang nih dua nama ini gitu ya. Sekarang mereka duo F is back gitu kita nyebutnya. Sering kompak di Twitter begitu ya. Saling mendukung di Twitter. Oke, ini juga seru. Tapi kita mulai dari Mandalika nih Mbak Agi ya. Gimana tuh ceritanya Mandalika ini? Ya, jadi tiket Mandalika ini kan tadinya memang hanya akan dijual 63.000. Terus kemudian karena begitu hebohnya dan persiapannya sepertinya matang sekali, ketika itu juga belum ada peristiwa aspal yang mengelupas pada sesi uji coba begitu kan. Jadi masih sepertinya yang dijanjikan memang bagus sekali ya. Sehingga dinaikkan menjadi 100.000. Pak Jokowi meminta demikian jumlah tiketnya untuk dijual itu. Dan ternyata setelah naik ini diturunkan lagi menjadi sekitar 60.000. Beberapa media atau beberapa pihak mengatakan sekitar 63.000, kembali seperti semula. Dan ternyata sekarang baru terkuak bahwa jumlah yang terjual itu baru sekitar 21.000 begitu. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kan sudah ada keterangan dari Pak Sekda ya, dari Pak Lalu itu mengatakan bahwa
dari ASN itu dari provinsi saja diwajibkan untuk membeli sekitar 4.000 tiket. Nah, dari sekitar 16.000 jumlah ASN provinsi, jadi berarti seperempatnya itu disuruh untuk membeli tiket Mandalika ini. Dan kemudian untuk provinsi, untuk kota dan kabupaten itu sekitar 16.000 tiket begitu. Dan selebihnya masih banyak lagi, yaitu dari perbankan, BUMN, polisi, TNI, santri, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian banyak diprotes. Bahkan dari DPR sendiri juga ada yang menyuarakan bahwa sebaiknya tidak demikian gitu. Jadi agar ditempuh cara-cara lain. Kalau memang alasannya itu adalah soal penginapan yang tidak mencukupi, yang belum siap dan sebagainya, yaitu agar rumah-rumah penduduk di sana itu dimobilisasi dari sekarang. Terus kemudian juga seperti itu sudah terjadi di berbagai daerah pariwisata sebenarnya, Mas Hersut, seperti di Jogja, di mana di Lombok pun sebenarnya wisata dengan menyediakan rumah-rumah penduduk menjadi sebagai salah satu tempat untuk ini homestay ini sudah biasa sekali sebenarnya begitu. Jadi saya rasa apakah betul masalahnya adalah itu. Tapi memang ini memang ada beberapa persoalan ya, yang salah satu memang publikasi di luar pun itu menjadi agak kurang baik setelah terjadinya sesi uji coba itu tadi, yaitu dari beberapa media di luar itu kan memang memberitakan bahwa terjadi ada pembalap yang jatuh, terus kemudian ada kecelakaan di sana, ada yang cukup parah gitu, aspal mengelupas, dan sekarang ini sedang pengaspalan kembali gitu, karena memang dituntut harus pengaspalan kembali dan rencananya akan selesai pada tanggal 10 Maret nanti begitu. Jadi sangat-sangat mepet sekali ini waktunya. Nah, saya kira gini ya, saya sih secara pribadi sebenarnya sangat senang ya kalau sampai kemudian Indonesia dan khususnya di Lombok itu ada sebuah sirkuit yang sangat-sangat bagus gitu ya, dan yang bisa kita banggakan, dan kemudian setiap tahun atau bahkan bukan hanya setiap tahun sering menggelar event-event nasional gitu. Saya jadi saya tidak dalam posisi, banyak sekali kan orang juga yang main bully gitu, karena yang saya agak keberatan itu adalah semacam memanfaatkan momen ini dan pembangunan itu untuk glorifikasi Pak Jokowi. Itu yang saya kira yang mesti kita jadi persoalkan. Kenapa? Karena kemudian ada patung Pak Jokowi sendiri ngebut duluan di situ dan sebagainya. Kenapa sih mesti begitu gitu ya? Pak Jokowi ini kan sudah 2 periode, dan harusnya kalau aturan yang benar nggak mungkin jadi 3 periode lagi. Jadi kenapa masih terus kampanye juga memanfaatkan hal-hal semacam itu? Akhirnya yang terjadi adalah orang muncul antipati dan kemudian membuli gitu ketika terjadi hal-hal catatan yang negatif tentang Mandalika ini. Padahal seharusnya nggak terjadi begitu. Harusnya kita sebagai semua bangsa Indonesia harus support sepenuhnya gitu ya Mbak ya. Tetapi karena ada yang memanfaatkan momentum ini, ya jadinya nggak asik nih Mandalika. Yang terjadi sekarang saling bully kan gitu ya Mbak ya. Ya betul, karena memang juga persoalan di dalamnya sepertinya akibat dari tidak fokusnya ya ini. Jadi seperti sesuatu event yang dicampur aduk dengan target politik begitu kan. Jadi ini menyebabkan sepertinya tidak fokus, seperti misalnya masih adanya masyarakat di tengah sirkuit itu sendiri yang masih belum dibebaskan, masih belum mendapatkan penggantian. Masyarakat itu di situ tidak hanya berkebun tapi juga memelihara kambing dan sebagainya, sehingga itu menjadi perhatian tersendiri, menjadi liputan tersendiri, dan kemudian mengenai konflik itu tadi yang belum terselesaikan juga menjadi sesuatu berita tersendiri di balik itu begitu, di balik pembangunan sirkuit yang sangat megah itu tadi. Nah, begitu juga terus kemudian yang terlalu lebay ya menurut saya mengenai penggunaan aspal yang paling baik sedunia, baru digunakan di sirkuit Silverstone di Arab sana, dan baru digunakan di Phillip Island di Australia, dan bahkan Sepang saja dikatakan tidak memakai aspal ini gitu. Jadi ini kualifikasinya memang di atasnya sirkuit Sepang begitu. Nah, ternyata ketika uji coba itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi banyak cerita di balik itu yang kemudian seperti kata Mas Hersut tadi, glorifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang pun juga berpikir, apa konteksnya Pak Jokowi dibuatkan patung di situ gitu. Itu apakah terus kemudian orang Indonesia ini senang sekali membandingkan Mas Hersut. Mereka kemudian googling, bertanya-tanya, apakah di Sepang juga dibuatkan patung Perdana Menteri pada tahun 2012 ketika Sepang itu
dibuat begitu ya. Terus kemudian apakah di Silverstone sana juga ada patungnya Raja Arab gitu? Apakah di Perdana Menteri Australia juga ada patungnya di Phillip Island begitu? Orang kan melihatnya tuh ke situ. Nah, kalau seandainya kita melihat memang orang nih barangkali usul itu ada di sekitar Pak Jokowi ya, karena dulu di zaman Pak Harto kita sebagai wartawan kan kita tahu persis siapa saja nih yang hobi menjilat-jilat gitu ya, sampai kelompok gitu di sekitarnya Pak Harto itu. Nah, ini kita juga bertanya-tanya siapa sih sebenarnya usulnya, karena kalau soal patung toh baru saja diresmikan patung di NTT itu yang diarak oleh warga sampai ke atas bukit, baru saja tahun 2021, dan itu pun juga ada cerita di baliknya. Akhirnya orang ketika bertanya-tanya dan terjadi pembelahan di kita ini, itu Pak Jokowi diglorifikasi tapi pembelahan tetap terjadi gitu, dipelihara gitu, sehingga ketika patung itu kita senang saja melihat rakyat NTT juga gembira kok. Tapi ketika tidak lama sesudah itu terjadi gempa, orang kemudian tuh karena ada patungnya. Ini kan tidak benar juga begitu ya. Kita melihatnya aduh miris sekali. Nah, ini apalagi kemudian ada cerita juga di masyarakat Lombok terutama ulama, yaitu patung itu juga ditolak gitu ya, ditolak keberadaannya karena memang ini kan wisdom, lokal wisdom ya seharusnya. Mungkin kalau di NTT tidak apa-apa, di sana adalah kebanyakan penganut agama Katolik, Kristen Katolik, dan di Katolik itu memang kan ada patung Yesus, dan di Timur Timur juga dulu kan pernah ada dibuat gitu Ya, kayak tapi gitu. patung Yesus Tapi dibandingin dengan patung Pak Jokowi juga kan nggak bisa, Mbak. iya betul, tidak bisa kita bandingkan itu. Tapi artinya Ya, tradisi patung itu biasa begitu ya. Tapi kalau oke. di Islam kan memang ajarannya itu tidak boleh ada Ya, patung. Nah itu yang local wisdom itu yang rupanya diabaikan gitu. Sayang sekali Mas Hesu ya. ya. Dan yang agak saya juga terkejut ternyata kemudian sampai KSP pun memantau gitu ya, dan menjelaskan kepada publik tentang mengapa harga tiket tidak laku. Disebutkan sampai sekarang itu baru 21.000 yang terjual gitu. Kenapa? Alasannya karena tempat-tempat hotel-hotel di sana tidak cukup siap gitu. Yang jadi persoalan buat saya, kenapa KSP malah sibuk memantau harga tiket di Mandalika gitu ya, bukan malah memantau soal kenaikan harga, kelangkaan minyak goreng, harusnya Iya. fokus ke situ gitu kan. Itu jauh lebih memenuhi hajat hidup masyarakat banyak kan. Betul. Apalagi sekarang ini udah naik-naik lagi loh. Cabai di hampir semua kota sudah naik. Di Bangka itu sudah sekitar 95.000, 100.000 di luar Jawa. Terus kemudian di kita di Jawa sini masih ada yang 70.000, ada juga yang sampai sekitar 80.000, 90.000. Bahkan ada juga media yang mengatakan sudah tembus 100.000 begitu. Itu harga cabai rawit ya. Seperti kita tahu cabai rawit itu kalau di orang Indonesia itu udah seperti minyak goreng. Memang tidak sampai antri gitu ya, tapi artinya orang tuh bingung gitu, dan itu menjadi polemik tersendiri karena kita memang suka pedas-pedas. Nah, artinya makan tahu dan tempe harus pakai cabai ya gitu ya. Iya. Nah, sekarang tempenya menghilang, tahunya menghilang, tinggal cabainya ikut menghilang juga. Ya, saya kira soal ini kan jauh lebih esensial, lebih merupakan persoalan hajat hidup orang banyak gitu ya Mbak ya. Nah ini soal Mandalika, tapi di satu sisi juga ada yang rame itu juga soal sirkuit di Ancol ya, soal Formula E. Iya. Orang ini memang netizen ini luar biasa ininya Mas Hersu, perhatiannya terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Jadi sungguh betul-betul hati-hati nih para politisi. Jadi ada cuitan dari PSI yang mengatakan bahwa jangan-jangan nanti tiket yang dijual di Formula E, yaitu di Ancol, Jakarta, itu nanti akan dimobilisasi dari ASN DKI begitu. Jadi kalau tiketnya tidak laku akan dimobilisasi begitu, dan ini terjadi sebelum adanya kewajiban untuk membeli tiket Mandalika begitu yang dikatakan oleh Sekda dari Provinsi NTB. Nah, alasannya adalah karena yang membangun Jakpro dan sebagainya yang terlibat di dalamnya adalah BUMD begitu katanya. Jadi tidak heran kalau nanti yang melihat jadi dibangun sendiri, dilihat sendiri begitu, dan kemudian dinikmati sendiri, istilahnya seperti itulah. Nah itu terus kemudian rame nih di Twitter.
Coba tuh lihat di sana, termasuk Pak Ges Galifah juga mengatakan demikian gitu. Jangan ngomongin hanya di Formula E, ternyata itu sudah terjadi di Mandalika. Kenapa itu tidak justru itu disorot begitu yang di Mandalika? Oke, ini kalau nurutin yang begitu-gitu nggak ada habisnya gitu ya, kontroversi tadi. Tapi positioning kita sebenarnya harusnya untuk semua hal yang bersifat kebaikan untuk bangsa, apakah itu Formula E, apakah itu Formula di Mandalika, itu memang selama kemudian memperhatikan aspek-aspek persoalan lingkungan, aspek-aspek masyarakat sekitarnya, pemberdayaan masyarakat sekitarnya, kemudian itu bermanfaat untuk tentu saja meningkatkan wisatawan untuk masuk ke Indonesia, itu mestinya kita support. Tapi yang terjadi di Indonesia sekarang semua isu dijadikan bahan tweet war gitu ya di di media sosial ya. Betul Mas Ersu, ini ada lagi yang kemarin ya. Yang kemarin adalah pembangunan Formula E yang ternyata di bawahnya itu menggunakan bambu gitu. Jadi kan Formula E ini hanya sekitar 2,4 km dan sebagian sudah berupa jalan yang hanya perlu dikeraskan lagi dan sebagian lagi adalah berupa tumpukan dari hasil pengerukan sungai-sungai di Jakarta begitu, dan itu perlu penanganan tersendiri. Ya itu yang tidak diyakini oleh Pras dan kawan-kawan dari PDIP dan kemudian juga dengan PSI. Ini kan hanya dua partai itu nih yang kompak gitu, sementara yang lain mendukung. Dan itu mereka permasalahkan juga mengenai soal penggunaan bambu. Ini kok sebuah sirkuit yang kemudian internasional yang kemudian nanti akan menahan beban tertentu dibangun dengan ambalan bambu di bawahnya begitu. Dan ternyata jawabannya adalah banyak ini ternyata tidak hanya dari Pemda DKI atau biasanya Pak Riza Patria yang menjawab, ternyata justru netizen yang menjawab, loh mereka yang bekerja di jalan tol, di jasa marga dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa saya ini adalah kontraktor, ada yang mengatakan saya ini adalah pembangun jalan begitu ya, terbiasa berkecimpung di hal tersebut gitu. Ternyata tol di Semarang yang menghubungkan dengan Kudus dan sebagai kota-kota sekitarnya, itu tolnya dibangun dengan di bawahnya menggunakan bambu begitu. Dan ini tolnya ini adalah dengan kapasitas tentu di atasnya ini kan jalan antar kota yang di situ ada kontainer, ada truk, ada bis dan sebagainya itu dan itu memang memadai dan itu memang salah satu cara kontraktor atau arsitek begitu ya untuk jalan itu untuk menyiasati hal tersebut dan itu ternyata kuat. Apalagi Formula E ini dibangun dengan target adalah green gitu ya. Green project gitu. Jadi segalanya itu harus ini. Jadi kalau seandainya memakai bambu itu dimaksudkan adalah suatu saat dia lama-lama akan melebur menjadi tanah itu dengan cepat gitu. Jadi ini termasuk adalah green project begitu atau proyek hijau begitu. Dan jadi segala sesuatu yang dicari-cari kesalahannya dengan cepat itu terjawab. Dengan saya pun jadinya googling kan ya. Saya jadi googling. Apakah betul? Oh ternyata tidak hanya di sana. Banyak jalan tol di Indonesia itu yang dibangun di bawahnya itu dengan ambalan bambu. Karena memang bambu itu dinilai murah, kuat, dan kemudian murah gitu, dan banyak di tempat ya, di Indonesia. Ya. Lentur ya mungkin karena lentur juga. Apalagi Formula E ini kan tidak berat. Ini memang perlu kalau menurut Anies ya itu hanya sudut-sudut elevasi dan sebagainya ini yang perlu harus diatur benar-benar gitu. Ya. Oke, kita tinggalkan ribut-ribut para netizen di sana, tapi kita pindah lagi ke ribut-ribut netizen yang berikutnya ini yang berkaitan dengan kunjungan Pak Luhut ke bertemu dengan Pangeran Salman gitu ya. Ini tapi kita ngomongin serius, kita soroti dulu soal yang soal yang lucu-lucunya gitu ya. Ternyata netizen juga mempersoalkan itu kan bagaimanapun kan selama ini para buzzer itu kan selalu menyebut kalau yang ke Arab-Araban itu kan sebagai kadrun gitu ya. Kadrun, iya. Dan itu konotasinya negatif. Nah sekarang dipersoalkan loh, kenapa sekarang mau membangun ibu kota baru kok mencari duitnya, investornya ke negeri kadrun, kan Arab Saudi. Saya rasa sih Mas Ersu itu jawabannya sederhana saja. Supaya nanti ketika terjadi tweet war, ketika terjadi perang di dunia maya ya, perang kata-kata itu tadi, tidak perlu mengusir si kadrun ini ke Arab. Mengusirnya cukup ke IKN. Ya. Karena IKN nanti identik dengan kadrun gitu, karena investasinya dari sana. Ya. Tapi saya kira penting ini kita mengingatkan ya bahwa harusnya yang begini-begini, pembelahan, kemudian saling bullying mestinya diakhiri dalam situasi seperti ini ya, karena dunia sendiri sekarang ini kan kita sudah mulai
meskipun kembali ada kecenderungan membuat sekat-sekat baru di dunia ini, tapi kan tetap saja kita melihat kecenderungannya globalisasi ini borderless gitu ya. Dan kalau namanya duit itu nggak mandang itu dari kadrun, dari Cina komunis, dari mana namanya tetap investasi ya investasi kan gitu sekarang. Nah, dan tidak bisa terhindarkan sekarang ini mencari investor itu sulit banget. Ya, dalam situasi ekonomi kita, ekonomi global itu sedang susah ini juga. Jadi kalau toh ada investor itu mau dari manapun juga, itu selama syarat-syaratnya sesuai, tidak memberatkan, pasti akan diterima, sekalipun juga dari negeri kadrun. Jadi kita mengingatkan sekali lagi para buzzer, dan banyak di antara buzzer ini kan kemudian jadi komisaris di BUMN. Ini konyol kalau Anda teruskan kelakuan Anda terus menerus membuat pembelahan begini ya. Ada kadrun lah, ada cebong, ada kampret, segala macam. Saya kira sudah tidak waktunya itu. Cuman gini, ini kita nggak usah lanjutkan soal kadrun dan kampretnya, tapi yang sangat menarik ini kita mesti ya memberikan gambaran pada para viewer kita tentang situasi bagaimana dunia ini sekarang ya. Ada perpecahan, ada perang di Ukraina dan sebagainya, itu kan juga memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia yang sangat signifikan gitu ya, karena kita juga mengimpor gandum sangat besar dari Ukraina gitu, dan banyak juga kita ada ke Rusia dan sebagainya, itu juga banyak yang kita sangat punya ketergantungan gitu. Nah, dalam kasus Arab Saudi ini sendiri, ini sangat menarik gitu. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah mungkin ya Arab Saudi itu akan menjadi investor untuk membangun ibu kota baru, karena ini kan di bawah Pangeran Salman ini mereka sedang menggerakkan visi 2030 ya Mbak ya. Di 2030 ini intinya ginilah, sederhananya adalah mereka akan melepaskan diri dari ketergantungan mereka terhadap oil dan gas gitu yang selama ini makanya disebut sebagai negara petrodolar. Mereka akan kelihatannya akan mengubahnya ke hal lain, salah satunya pariwisata, dan pariwisata itu termasuk pariwisata religius. Ini kan Indonesia ini, nah kalau saya lihat begitu, ini yang penting diberi konteks mengapa kemudian Pangeran Salman juga harus bermesra-mesraan dengan Indonesia, karena nanti setelah Pak Luhut katanya Pak Prabowo juga akan bertemu dengan Pangeran Salman. Mereka ini kan sedang berusaha menggenjot untuk wisata religinya, ya ini haji dan umroh, ya Mbak ya. Sekarang kalau nggak salah umroh itu, haji itu total 2,1 juta, umrohnya sampai kalau tidak salah kita 19-an juta gitu ya. Dan nanti akan digenjot sampai 30 juta, bahkan sampai 50 juta. Dan yang terbesar itu memang dari Indonesia, umroh gitu. Umroh Indonesia kemudian diikuti oleh India. Jangan kaget ya. India itu orang tahunya negara Hindu, tapi orang Islamnya juga banyak, dan itu dia menjadi negara kedua penyumbang haji dan umroh. Berikutnya kemudian Turki. Nah, Turki itu juga sangat besar untuk haji. Tapi Indonesia tetap besar. Jadi Indonesia penting justru buat Arab Saudi, dan kelihatannya untuk selain mengenjot itu kan Saudi ini sedang membangun 2 kota baru ya Mbak ya, kalau nggak salah saya lupa. Namanya, coba saya baca supaya saya nggak salah ya. Ini ada bangun kota baru, ini namanya Al-Ula. Al-Ula ini investasinya 214 triliun Mbak ya. Dan kemudian ada lagi satu membangun namanya kota Neom ini ya, kota Octagon gitu di dekat di samping Laut Merah. Ini berarti kalau Laut Merah ini dekat kota apung gitu ya. Apung. Sebagian di atas Laut Merah juga ya. Laut Merah ini berarti dekat Jeddah ya. Saya kira mungkin masuk akal ya, nggak jauh. Kemudian itu membangun kotanya nggak tanggung-tanggung ini Mbak, 6.700 triliun gitu ya. Iya, betul. Dan saya paham nih cara berpikirnya Pangeran Salman ini. Dia berharap orang kalau ke Arab Saudi tidak lagi hanya ke Mekah dan Madinah, tapi dia akan main ke sini, ke kota Neom, mau ke Al-Ula tadi. Karena sekarang kan orang Indonesia terutama, pasti Mbak Agi juga mengikuti, kebanyakan kalau paketnya itu Mekah, Madinah, Dubai, Turki atau Istanbul, kan gitu ya. Iya, betul. Ya, gitu. Dan itu besar sekali memang. Dari sisi investasi itu besar, dari sisi devisa itu besar sekali. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa apakah Arab Saudi itu tertarik untuk membangun ibu kota baru kita? IKN ikut investasi dengan proyek semacam itu, sementara hitungan-hitungan mereka ini sendiri, mereka juga punya proyek besar-besaran di
di Al-Ula dan NEOM tadi untuk membangun ibu kota barunya. Ini saya kira menarik untuk kita amati karena selama 10 tahun terakhir ini juga Arab Saudi itu mengalami defisit anggaran yang sangat sangat besar, apalagi dihajar oleh pandemi dan mereka berharap haji dan umroh kan betul-betul lumpuh selama 2 tahun terakhir ini, dan kemudian baru tahun 2022 ini mereka kembali mulai surplus gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ekonomi Saudi juga belum pulih situasi perekonomian. Itu yang saya kira mesti kita bahas daripada sekedar kadrun dan kampret tadi. Betul, kalau kita melihat kondisi Saudi dari data terakhir ini yang saya baca juga, pendapatan dari haji itu tadi adalah sekitar 15 triliun begitu ya. Terus kemudian dari umroh jauh lebih besar lagi, yaitu bisa mencapai 40 triliun gitu. Jadi kalau seandainya dalam 1 tahun saja dari Indonesia saja mereka bisa mendapatkan sekitar 55 triliun, bisa dikatakan demikian gitu ya. Nah ini tentu pendapatan yang besar gitu. Nah ini tentu juga mereka harapkan ini dapat untuk investasi itu tadi. Mereka yang sedang sekarang dalam rangka membangun, mereka tentu harus bersaing ketat ya, karena memang di sekitarnya itu yang namanya Abu Dhabi pembangunan sudah luar biasa, di Uni Emirat Arab, waduh itu terus kemudian di Qatar begitu. Ini kan, iya ini negeri-negerinya para crazy rich dunia begitu. Kalau mereka berulang tahun aja, belum lama yang lalu itu Ronaldo ketika istrinya berulang tahun juga ada di Arab pilihannya gitu, bukan di Amerika atau di Inggris begitu. Mereka memang ini menjadi negeri dah. Arab Saudi sepertinya tidak mau kalah, walaupun sasarannya adalah dari negeri-negeri Islam begitu. Jadi supaya mereka tidak selama ini kan kita dalam masa pandemi aja kita sudah berkali-kali mendengar bahwa ada artis yang keluar berserta dengan keluarga besarnya, dan itu ke Turki begitu. Dan ini tentu adalah devisa yang besar sekali. Kalau seandainya di Saudi ada sebuah kota apung gitu ya di Laut Merah, yang kemudian memang di situ investasinya saja sudah sekitar 7.000 triliun. Utang negara kita selama sekian tahun hampir 7.000 triliun sekarang kalau secara resminya begitu ya, kalau ditambah dengan yang lainnya mungkin hampir sekitar 9.000 triliun. Tapi artinya 7.000 triliun itu besar sekali, itu luar biasa. Itu kota seperti apa ya? Itu hanya sekedar sebuah kota, bukan negara loh. Itu bukan seperti APBN gitu, hanya kota tapi dibangun dengan investasi sekian. Nah itu artinya mereka sangat serius dan mereka sangat membutuhkan uang gitu. Jadi ketika dikatakan kita sekarang mendengar bahwa Pak Luhut bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, sebelumnya ini Pak Luhut juga kabarnya sudah bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Zayed dari Abu Dhabi begitu, yang juga dari tahun yang lalu sepertinya udah mulai dielus-elus nih kalau yang dari Abu Dhabi, yaitu dengan adanya tol Japek Jakarta Cikampek itu yang diubahkan namanya menjadi Jalan Tol Muhammad bin Zayed begitu. Itu untuk persahabatan kita, menunjukkan persahabatan, karena katanya nama Pak Jokowi juga dipakai di sana begitu untuk nama jalan di dekat Kedutaan Besar Indonesia. Nah, membangun persahabatan ini ternyata kita tahu bahwa ternyata tujuannya adalah itu tadi, ada kerjasama ya. Indonesia mengharapkan investasi yang sangat besar dari Arab. Nah, itu kenyataan yang terjadi karena memang sebelumnya Pak Luhut mengatakan bahwa ada dari Amerika juga tertarik membangun IKN, dari Inggris tertarik membangun IKN katanya, dan kemudian juga berharap dari beberapa negara Eropa Barat. Tapi mereka semuanya ini sekarang sedang dalam keadaan krisis. Amerika apalagi? Amerika ini benar-benar habis-habisan sampai mereka menarik dari Afghanistan pasukannya, itu kan salah satunya mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam keadaan krisis sekali, sehingga mau nggak mau mereka harus look to Arab begitu kan, akhirnya harus berpaling ke Arab, dan ini ya sorry to say ini berpaling kepada kadrun gitu ya. Kalau seandainya kita mengacu kepada pembelahan ini, ayolah jangan lagi seperti itu, karena kenyataannya seperti itu. Jangan-jangan nanti kalau investasinya dari Arab, di IKN sana namanya adalah nama Arab semua. Nah, gimana nih yang menghuni di sana jadi kadrun semua? Kadrun kepada cebong kepanasan kalau ke sana gitu, nggak boleh masuk. Jadi selain mobil-mobil yang bukan mobil listrik, termasuk cebong nggak boleh masuk ke ibu kota baru karena itu adalah ibu kotanya kadrun. Karena ibu kotanya ke Arab-Araban, ya. Iya.
Oke Mbak, saya kira masih ada satu topik, kita nggak usah terlampau panjang saya kira soal kontroversi ini ya, soal kontroversi serangan umum 11 Maret yang menjadi persoalan itu saya kira sebenarnya sederhana, itu ada dua. Kenapa nama Bung Karno dan Bung Hatta yang dimasukkan sebagai inisiator, dan kemudian nama Pak Harto itu dihilangkan di situ. Nah, soal inisiator kan dari diskusi-diskusi kita dengan banyak pihak memang yang tidak bisa dibantah itu adalah peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan dan juga Panglima Besar Sudirman. Dan Pak Harto itu memang tidak bisa juga dihapuskan, lepas dari kontroversi apakah beliau itu sebagai seorang inisiator, tapi bahwa dia menjadi operator lapangan, pelaku lapangan, saya kira nggak bisa dinafikan begitu saja kan gitu. Nah ini yang sekarang terjadi, justru pada waktu itu kan Bung Karno sama Pak Hatta sedang ditahan oleh Belanda di luar Jawa. Jadi kalau kemudian mereka bisa dalam situasi memerintahkan ini, saya kira satu, kapan mereka bisa berkomunikasi dengan para Pak Sudirman dan para panglima di lapangan. Yang kedua, kan pada waktu ketika diputuskan bahwa mereka akan menyerah kepada Belanda dan Pak Dirman menolak, itu kan hubungan itu sempat renggang gitu antara Bung Karno dengan Pak Dirman, karena Pak Dirman marah terhadap itu. Mesti itu kita mesti secara proporsional menyatakan bahwa ya memang harusnya memang antara diplomasi dan militer itu dua hal yang harus berjalan bersama kan gitu ya Mbak ya. Saya agak bingung kenapa sih mesti ada kecenderungan sekarang menafikan lain kemudian membuat glorifikasi yang lain kan gitu ya, tanpa memasukkan Pak Bung Karno dan Pak Hatta dalam sebagai inisiator gitu dalam serangan umum, itu kan nggak membuat kecil jasa beliau berdua. Beliau ini kan proklamator gitu loh. Betul. Kalau saya melihatnya sayang sekali ya maksudnya itu kan termasuk ke dalam integritas kita ya sebagai manusia gitu, as a person gitu ya. Apalagi ini terus kemudian ketika membuat itu sebagai tangan dari negara begitu, tidak hanya dari sekedar pemerintah, tapi ini sebuah keputusan seperti itu menentukan hari dan sebagainya, itu kan ada hubungannya dengan menjalankan tugas negara begitu. Nah, kita kalau seandainya melihat ini sebagai contoh misalnya untuk di Malaysia, Najib begitu. Najib bagaimana tidak sekarang orang Malaysia itu kesal sekali sama dia karena dia melakukan korupsi sedemikian besar. Istrinya ketika ditangkap ada sekian ribu tas, sekian ribu sepatu, bahkan uang itu bisa satu gudang seperti itu. Tapi yang namanya Mahathir ketika dia bercerita mereka tidak menjadi pasiennya IMF pada tahun 1998-99 begitu, itu adalah karena perannya Najib gitu. Dia tetap menceritakan itu, karena adalah salah satunya adalah karena peran Najib untuk mencari utangan itu ke negara-negara Arab, sehingga mereka mendapatkan utangan dengan bunga yang sangat rendah begitu, bahkan mungkin saya tidak tahu persisnya apakah ada hibah atau apa, tapi artinya Malaysia bisa terbebas dari IMF tidak seperti Indonesia. Jadi peran Najib ini dalam kehidupan pada waktu itu di tengah krisis yang melanda Asia juga, termasuk juga Indonesia itu tidak kemudian dibelokkan atau kemudian dihilangkan. Tetap kalau mengatakan itu ada peran Najib di situ. Tapi kemudian dia berikutnya Mahathir mengatakan bahwa tapi dia tidak seperti bapaknya. Nah, kayak gitu kan. Dia tetap bilang dia tidak seperti bapaknya yang pejuang yang begini-begini. Ini anaknya kemudian terpesona pada kehidupan dunia begitu, sehingga kemudian ada investasi terutama dari Cina ini tadi yang tergelontor di Malaysia dan kemudian sebagian masuk ke kantongnya dia. Jadi selalu ada persentase kepada Najib. Nah, itu pun tetap dia katakan. Tapi artinya yang baik dan jelek ini tidak dihapuskan gitu. Nah, sekarang kalau Pak Harto memang selama 32 tahun itu ada baik, ada buruknya. Jadi kalau katakan baik ya katakan baik, buruk adalah buruk. Tapi dalam hal ini kita juga melihat Mas Hersul, kadang sejarah itu adalah sebuah pendidikan. Kadang sejarah itu adalah sebuah nafsu politik begitu ya, tersembunyi berbagai macam ini. Dan kemudian yang lainnya adalah kadang sebagai sebuah buku novel begitu. Nah, ini sedang menjadikannya sebagai apa ini pemerintah ini? Dan kemudian ini menarik ketika Pak Mahfud menjelaskan itu ya orang bisa
melihat bahwa Pak Mahfud bersilat lidah itu kan dalam penjelasannya menutupi fakta bahwa oh ini dua hal yang berbeda itu antara ini akademis dengan soal kepres. Kalau kepres itu nggak mungkin semua nama dimasukkan dan sebagainya. Iyalah, tapi tetap orang bertanya kan kalau toh kepres kenapa nama Bung Karno dan Bung Hatta masuk di situ kan orang tetap aja mempersoalkan. Nah, saya kebetulan saya bersekolah di Jogja dulu pada waktu SD dan saya ingat saya pulang sekolah itu saya melihat film Janur Kuning yaitu yang di syuting di dekat Jetis Harjo yaitu di belakang STM 1 Jogja. Itu saya masih ingat saya melihat itu sore-sore jam 3 gitu sampai maghrib gitu ya. Dan kemudian jadi tertarik loh bahwa memang Pak Harto pada berbagai buku tidak hanya di film itu ya, kalau di film itu orang masih melihat, oh itu adalah filmnya Pak Harto, glorifikasi dari Pak Harto. Tapi dari banyak buku sejarah itu kan memang ternyata peran Pak Harto orang identik selalu serangan umum. Oh itu adalah Pak Harto yang memimpin pasukannya begitu, karena keadaan Panglima Sudirman sedang sakit. Ini sebenarnya agak mirip juga kalau seandainya kita melihat Puputan Margarana. Puputan Margarana 20 November 1946 itu, kita kalau mendengar Puputan Margarana langsung kepada I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai juga seorang tentara kan dia letkol ya. Kemudian juga yang jauh ke belakang ya, kita misalnya Perang Padri begitu. Walaupun Perang Padri ya di awal 1800 sampai 1800 hampir 1840 periodenya sangat panjang. Tapi kalau ngomong Perang Padri, oh perannya adalah Imam Bonjol. Walaupun di situ Imam Bonjol di sekelilingnya banyak lagi gitu. Begitu juga Perang Diponegoro kayak gitu ya. Surabaya, 10 November Surabaya, saya kira. Iya, nah itu Bung Tomo. Orang langsung teringat, padahal Bung Tomo ini adalah seorang penyiar radio, adalah seorang jurnalis gitu. Tapi dan dia juga bukan yang terus kemudian seperti Pak Harto memimpin pasukan, tapi ketika dia mengatakan mengumandangkan Allahu Akbar itu tadi, nah itulah titik eskalasi kita untuk kemudian kita berani melawan. Nah, tentu peran seperti itu, peran pada titik itulah yang kemudian diingat oleh masyarakat kita. Ketika nama Pak Harto tidak ada, ya orang kemudian Pak Hartonya kemana nih gitu. Poin kita adalah bahwa sejarah itu biarkanlah para sejarawan yang menulis, dan kemudian kalau terjadi perdebatan antara para sejarawan, jangan kemudian negara mengambil alih peran itu, apalagi kemudian mereduksi peran tokoh yang lain sambil menggunakan glorifikasi dengan tokoh yang lain. Dan tokoh lain itu adalah tokoh yang kemudian didetik dengan sekarang partai yang sebagai penguasa. Saya kira ini bukan pendidikan sejarah yang bagus gitu ya Mbak ya. Kita tetap saja dalam posisi bahwa saya sepakat dengan Anda tadi bahwa Pak Harto itu pasti juga di luar banyak jasa-jasanya, banyak kekurangannya. Tapi dalam kasus ini kemudian menafikan nama Pak Harto dan memasukkan nama Bung Karno dan Bung Hatta sebagai inisiator ini jadi ini kata orang Jawa yang boten-boten saja ini. Saya juga membayangkan malah keluarganya Bung Hatta menjadi tidak enak juga, saya rasa begitu. Iya nggak enak, saya kira pasti nggak ada tendensi semacam itu. Oke Mbak Agi, nggak terasa kita sudah cukup lama bicara, walaupun hanya 3 topik, tapi ini perbincangan ini cukup intens dan kita mesti mengakhiri perbincangan ini Mbak Agi ya. Selamat menikmati akhir pekan. Tetap saja yang jangan lupa selain menjaga protokol kesehatan juga menjaga akal sehat kita. Salah satunya adalah dengan tetap terus memperjuangkan 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.